Ayo tepuk tangannya yang meriah semuanya. Baik, dan kita akan saksikan. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, tim dokumentasi mulai bersiap. Masuk Kak, teaser Kak. Ya, dan kita juga akan menyaksikan teaser Micropreneur Fest. Dan bagi Bapak Menteri dan para pimpinan UI, kami persilakan untuk duduk. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kami persilakan juga untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kuliah umum pada hari ini, kita akan bersama terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Indonesia bagi Kementerian UMKM. Kami persilakan kepada Profesor Heri Hermansyah. Ya, baik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa 2025, 2025. UI. Ya, adik-adik, hari ini merupakan hari yang spesial untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia. Kita saksikan dari pagi. Kenapa spesial? Saya dulu saat menjadi mahasiswa baru hanya satu menteri yang hadir, Menteri Kesehatan, yang sebelumnya Rektor UI, Profesor Suyudi. Ya. Di hari seperti ini, tetapi hari ini kita ada 3 menteri, ya, 3 menteri. Pagi Mendikti Saintek, udah jelas itu, ya, apa menterinya kita semua ini yang di bidang pendidikan dan perguruan tinggi. Yang kedua, Menteri Pemberdayaan Perempuan, itu inline dengan tematik kita yang saat ini sedang campaign untuk melawan kekerasan yang mungkin sedang tumbuh di berbagai lini, ya, kekerasan seksual dan lain-lain. Kita lawan itu. Kemudian sore ini, ya, sore ini menteri kita yang juga masih muda, ya, masih muda seperti Mendikti Saintek, ini Menteri UMKM, ya, Pak Menteri Maman. Ya. Jadi kita ada 2 menteri muda dan 1 menteri perempuan. Saat saya seumuran kalian semua, ya, datang dari daerah masuk Universitas Indonesia, saat melihat tokoh-tokoh yang selama ini kita saksikan di TV begitu dekat, gitu ya, motivasi kita ini menjadi
tumbuh naik dan besar, bahwa kalian semua bisa menjadi orang-orang seperti Pak Menteri ini 20 tahun kemudian minimalnya, ya, atau lebih cepat lagi. Pak Menteri Maman ini angkatan berapa? 2000, bayangkan. Jadi saya lebih tua, 94. Pak Palulian lebih tua lagi, 9 berapa ini? 6, ya. Angkatan 2000, sekarang 2025. 25 tahun kemudian beliau menjadi menteri, ya. Nah, di antara kalian semua ini, kalianlah yang akan mengisi ceruk-ceruk kepemimpinan bangsa ini di 25 tahun kemudian. Di tahun 2045 Indonesia emas, kalianlah pilar-pilarnya, ya. Dan mari kita belajar. Pak Menteri Dikti Saintek saat mahasiswa ketua BEM, ketua senat mahasiswa di ITB, ya, di 98 aktif, dan kemudian akademiknya bagus, ya. Bahkan tadi disebutkan penyerah menjadi direktur kemahasiswaan dan lain-lain, dan kemudian juga sekarang Warek ITB dan jadi Mendikti Saintek. Nah, Menteri Maman pun sama, bahkan lebih muda lagi, tahun 2000, ya. Dan beliau juga seorang aktivis, ya, pada saat beliau masih mahasiswa. Nah, coba dilihat figur-figur ini. Ada yang top di akademik, ada yang top di non akademik, ya, ada yang top di organisasi. Jadi ada banyak jalan untuk menuju kesuksesan, ya. Silakan kalian di Universitas Indonesia segala ada, ya. Kalian sudah punya modal akademik, udah bibit unggul semua. Berikutnya bagaimana cara mengubah potensi menjadi ability. Nah, di sini ada ide-ide nanti terkait dengan entrepreneurship, ya. Entrepreneurship ini tentunya tidak saja selalu harus kalian menjadi pengusaha. Seluruh mereka yang memiliki jiwa untuk maju pasti memiliki jiwa entrepreneurship. Kalau kalian menjadi pegawai di kementerian, kalian akan dengan sendirinya naik nanjak, ya, naik sampai puncak. Jadi PNS, jadi dirjen ujungnya. Jadi pengusaha, jadi CEO ujungnya. Ya, masuk politik, ujungnya jadi anggota DPR dan menteri dan seterusnya. Siapa tahu di kalian ada yang jadi presiden. UI belum pernah ada yang jadi presiden. Kalian lah yang harus membuktikan nantinya, ya. Oke. Dan Pak Menteri, mohon untuk memberikan motivasi dan asupan biar semua mahasiswa ini bangga menjadi mahasiswa yang menjandang nama bangsa Indonesia, ya. UI unggul impactful untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Mohon izin Pak untuk tetap berada di tempat. Kita akan melakukan penyerahan cenderamata terlebih dahulu. Mohon izin Pak Maman dan Pak Rektor, sebelum masuk ke sesi kuliah umum, kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata terlebih dahulu dari Universitas Indonesia kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kami persilakan. Baik, tim dokumentasi. Kita berikan tepuk tangan rekan-rekan mahasiswa semua. Dan yang berikutnya penyerahan cenderamata dari Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Universitas Indonesia. Kita berikan tepuk tangan lagi mahasiswa semua. Baik, dan seperti telah disampaikan tadi bahwa kita akan bersama-sama menyimak paparan dari Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman, dengan tajuk Mahasiswa Micropreneur, Akselerator Pembangunan Perekonomian Bangsa. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Menteri, kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dek, adik-adikku, ada yang bisa bantu saya nggak satu orang untuk introduce yel-yel kalian kayak gimana? Kamu, Dek.
Ayo dong. Nama siapa? Ya, nama saya Alif Satrio, Pak. Pegang nih, Rip. Halo, tes. Rip. Ayo Rip, mainkan Rip. Nama saya Alif Satrio dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Tepuk tangan dulu. Apa? Fakultas apa? Kesehatan Masyarakat, Pak. Kesehatan Masyarakat. Tepuk tangan. Tolong bantu saya yel-yelnya kayak gimana? Oh, ya, baik. Yuk. Jadi tinju, UI kampusku, kesatuan amaterku. UI. Mantap, duduk deh. Jadi biar saya mau salam kenal dulu sama semuanya. Kenalkan, nama saya Maman Abdurrahman. 25 tahun yang lalu saya sama seperti kalian. 25 tahun yang lalu saya duduk bersila sama seperti kalian di lantai ini. Cuman bedanya kampus saja. Kalau dulu saya kampus biru, kalau sekarang saya kampus kuning. Apa kampus kuning? Ya partai saya warna kuning. Tapi kalau kampus saya di Trisakti. Satu hal saya mau bilang sama kalian, bahwa hari ini kalian bukanlah lagi anak-anak PNS. Kalian bukanlah lagi anak-anak pengusaha. Kalian bukanlah lagi anak tentara. Kalian bukan lagi anak guru. Kalian bukan lagi anak polisi. Kalian bukan lagi anak petani. Tapi kalian semua yang ada di ruangan ini adalah anak-anak Universitas Indonesia. Kalian adalah ribuan anak-anak muda Indonesia yang ditakdirkan oleh zaman untuk dipersiapkan menjadi pendobrak masa depan bangsa. Ada yang nggak setuju dengan yang saya bilang? Setuju? 2025. Belum keren. Kayak masih bukan anak UI. Masih kalah sama anak Trisakti. Loh, kok marah? Oke ya, saya ulangi ya. UI! Tepuk tangan buat anak-anak UI. Dek, saya minta angkat tangan yang bapaknya petani. Angkat tangan yang bapaknya petani. Oke, turunkan lagi. Saya minta angkat tangan yang bapaknya PNS, pegawai negeri. Angkat tangan yang di atas. Turunkan. Saya minta yang angkat tangan yang anak pengusaha. Oke, turunkan lagi. Saya minta angkat tangan yang anaknya tentara dan polisi. Oke, sekarang angkat tangan yang anak Universitas Indonesia. Setuju? Kalian hari ini duduk bersila di sini dengan berbagai macam ragam rasa dan pikiran kalian. Ada yang kesel, bener nggak? Ada yang kesel? Ada yang kesel? Keselnya sama siapa? Hah? ITB tolak kamu. ITB tolak kamu. Ada yang kesel karena dikumpulin sama senior-seniornya? Ada? Ya nggak mungkin, pasti kamu bilang, karena kamu nanti kalau kamu bilang kesel dikumpulin sama seniornya, marah lagi seniornya. Pada hari ini saya Maman Abdurrahman, 25 tahun orang yang pernah berada seperti kalian, ingin mengatakan bahwa jangan sesali kumpulnya kalian hari ini.
Karena ini akan menjadi momentum terindah kalian di saat nanti kalian menjadi alumni Universitas Indonesia. Kalian harus jadikan momentum hari ini sebagai momentum yang paling bahagia dalam hidup kalian. Kalian harus senang karena ITB menolak kamu. Betul nggak? Kalian harus bilang sama ITB, rasain lo, gue sekarang anak UI. Ada yang masuk UI karena ditolak pacar? Kalian, ada yang masuk UI karena ditolak pacarnya? Kamu? Sini deh. Nama lu siapa? Pak Dibu ya. Perkenalkan, nama saya Mes Merazian Hanggana Putra, bisa dipanggil Zian atau enggak Meji lebih akrabnya. Saya dari Fakultas Teknik. Ya, terus lo tadi kan angkat tangan, kamu? Ya. Karena saya tanya, Ya. ada yang masuk UI karena ditolak pacar nggak? Ada. Kamu? Ya. Siapa? Ada Pak. Jadi si ceweknya ini dia awalnya mau masuk UI Pak. Terus? Mau FK atau enggak FH dia. Terus? Tapi sekarang dia masuk UNJ. Jadi gara-gara itu lo ditolak? Iya. Jadi awalnya dia bilang, maaf ya aku udah punya pacar gitu. Oke. Tenang bos. Ya. Ini acara ini sampai kapan? Ini terakhir. Sampai kapan? Sampai tanggal 21 gitu. Sampai tanggal 21. Ya. Setelah tanggal 21 lo datengin ke rumahnya. Waduh. Setuju? Setuju? Lo pergi ke distro bikin baju. Lo tulis baju ini. Woi, gua anak UI coy. Oke? Oke, sip. Setuju? Setuju lo. Nah, Ya. tuh. Oh, sip. Oh, udah ya. Dek, jadi saya mau bilang bahwa kalian semua adalah, ada berapa total mahasiswa baru? 12.000. Kalian semua adalah 11.000 anak-anak muda di Indonesia yang sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkuliah di salah satu kampus terbaik bangsa ini. Kalian semua anak-anak muda Indonesia, ada 11.000 masuk di kampus ini adalah orang dengan segala latar belakangnya. Ada anak petani, anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang nggak mampu, dan segala macamnya. Ada yang diterima oleh pacarnya, ada yang ditolak oleh pacarnya, ada yang mungkin dihianati oleh pacar-pacarnya, segala macamnya. Tapi satu hal yang harus kalian samakan pada kesempatan hari ini, bahwa sekali lagi kalian adalah 11.000 anak-anak terbaik bangsa yang telah diberikan kesempatan untuk berkuliah di kampus terbaik Indonesia ini. Kalian semua adalah 11.000 anak-anak muda yang diberikan kesempatan dari ratusan ribu anak muda di Indonesia untuk bisa merasakan nikmatnya bermain, nikmatnya belajar di kawah Chandra di muka terbaik bangsa ini, Universitas Indonesia. Banyak juga mereka yang berkeinginan, berkesempatan untuk berkuliah di UI tapi nggak bisa. Akhirnya mereka masuk kampus lain. Tapi banyak juga yang lebih berat lagi dari kalian, mereka mendambakan kuliah di Universitas Indonesia tapi mereka pun sama sekali tak bisa berkuliah di kampus lain. Maka dari itu syukuri, oke? Manfaatkan
Ingat, sekali lagi saya bilang, masuk UI ataupun tidak masuk UI tidak menjamin kalian ke depan akan sukses. Setuju nggak? Yang di atas sana, masuk UI ataupun tidak masuk UI, tidak ada yang bisa menjamin kalian semua akan sukses. Setuju? Yang bisa menjamin dan memastikan kalian akan sukses nanti ke depan adalah pada saat yang pertama kali dari kalian semua, kalian mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa berkuliah di kampus terbaik ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk UNAIR, ditolak terimanya di UI, lo bilang, rasain lo UNAIR, nih gue orang terbaik masuk UI. Gitu bos. Asik nggak tuh? Asik ya? Asik? Kamu kuliahnya di mana, Dek? Teknik. Teknik kimia. Saya alumni teknik perminyakan. Ada yang petrokimia di sini? Ada yang dari petrokimia? Oh iya, teknik kimia. Kamu kimia murni atau kimia teknik? Kimia teknik. Tos dulu kita. Artinya apa? Kalian sekarang sudah sama semuanya. Setuju ya? Kalian anak-anak UI. Tapi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan kalian walaupun kalian anak UI. Hadirnya saya di sini, saya hanya berkeinginan memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak lama ini untuk memotivasi kalian semua bahwa masa depan tidak akan pernah mau ramah kepada mereka yang pemalas. Masa depan tidak akan mau ramah dengan mereka yang kufur nikmat. Masa depan tidak akan mau berkompromi dengan mereka yang tidak punya tekad yang kuat untuk meraih mimpi. Masa depan hanya mau berkompromi dengan mereka yang setiap harinya mengingat terus rasa cinta orang tua dalam hidupnya, dan dengan rasa cinta itu dia tekadkan untuk meraih mimpi yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi, jadilah pejuang-pejuang penakluk masa depan. Setuju? Ingat, syukuri keberadaan kalian sekarang ada di kampus Universitas Indonesia ini, manfaatkan dengan baik dan kuatkan tekad kalian untuk meraih mimpi. Setuju? Paten? Kamu fakultas apa, Dek? Kayaknya bangga banget jenal teknik. Terus? PKB, oke. Teknik apa? Arsitektur interior. Boleh dong arsiteki hatiku? Kalah kan lo? Kalah. Itu kelebihannya jadi menteri, Pak. Banyak sekali tokoh-tokoh hebat dari Universitas Indonesia. Ibu Sri Mulyani, tahu? Tahu? Pak Hairul Tanjung, tahu? Ini di depannya ada siapa nih? Ada Pak Hairul Tanjung, ada Iman Usman, ada Diajeng Lestari, ada Natali Ardianto. Mereka-mereka adalah orang yang pernah duduk di lantai ini. Mereka-mereka adalah orang yang mungkin puluhan tahun yang lalu pernah sama seperti kalian. Tetapi yang membedakan mereka dengan mereka yang mungkin tidak punya kesempatan untuk sampai pada titik harapannya adalah satu, tekad, rasa ingin yang kuat untuk meraih mimpi yang dicita-citakannya. Kalau kalian hari ini berkeinginan menjadi sarjana teknik kimia, pertahankan itu, taruh dalam otak kalian, dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Sewaktu-waktu gua harus menjadi ahli kimia terhebat di Republik Indonesia ini, bahkan di dunia ini.
Tidak ada 1 sentimeter keberhasilan tidak dimulai dari mimpi baik. Betul nggak? Betul? Tidak ada 1 keberhasilan Thomas Alva Edison tidak dimulai dari 1 mimpi yang baik oleh Thomas Alva Edison. Ada yang tahu Thomas Alva Edison? Khairul Tanjung bisa menjadi salah satu pengusaha hebat di Indonesia karena dia memulai dari usahanya dagang fotokopi bahan-bahan buku di kampus UI di Salemba. Dulu mungkin anak-anak UI menganggap apa itu dagang-dagang fotokopi, betul nggak? Berusaha atau berdagang es minum di kampus, es teh manis, ataupun berusaha jualan fotokopi sering sekali dianggap sesuatu yang nggak populis oleh bagi mahasiswa-mahasiswanya. Tetapi kalian harus ingat bahwa berangkat dari seseorang anak muda atau mahasiswa UI yang mungkin 30-40 tahunnya, dia hanya berjajakan fotokopian di kampusnya tercinta. Sekarang Khairul Tanjung menjadi salah satu pengusaha top di Republik Indonesia ini. Sering sekali anak-anak baru seperti kalian, masih semester 1, semester 2, lebih banyak gengsinya. Itu sering tuh. Oh, gengsi jualan ini, gengsi jualan itu, gengsi begini. Gua kan anak UI, masa gue jualan? Betul nggak? Mudah-mudahan saya minta kalian yang ada di sini nggak seperti itu. Sering sekali anak-anak baru seperti kalian semester 1, semester 2 gengsi atau takut untuk menyampaikan pendapatnya. Betul? Siapa tuh yang bilang betul? Artinya dek, saya minta kalian semua hilangkan gengsi itu, karena sekali lagi yang akan menaklukkan masa depan itu mereka yang punya kekuatan dalam keyakinan mereka, nggak peduli orang kiri dan kanannya. Selama kalian sanggup, selama kalian yakin, selama kalian punya keyakinan yang kuat terhadap mimpi kalian, jalan terus, jangan pernah hiraukan orang-orang di kiri dan kanan itu. Saya ingin mundur, bisa back di presentasinya. Ini saya buat ada 6 syarat untuk menjadi pendobrak masa depan. 6 syarat ini dulu 25 tahun yang lalu disampaikan ke saya, sama seperti kalian. Dan mungkin saya sebagai salah satu orang yang beruntung karena diberikan ilmu ini oleh senior-senior saya yang mungkin tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain pada satu waktu itu. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi salah satu anak bangsa ini yang mungkin orang kampung sama seperti kalian, dan saya diberikan kepercayaan menjadi menteri. Dan saya berharap kalian simpen ilmu yang saya berikan ini, syarat-syarat menjadi pejuang pendobrak masa depan. Ada yang bisa baca sama-sama? Ya, kita baca sama-sama ya. Setuju? Yang di atas bisa lihat? Bisa? Bisa? Ayo kita baca sama-sama. Syarat menjadi pejuang pendobrak masa depan. Yang pertama apa? Saya belum dengar tuh yang di atas. Yang pertama apa? Saya mau minta satu orang, ada yang berdiri, ada yang bisa menjelaskan apa itu maksudnya iman dan keyakinan yang teguh? Kalau ada saya kasih sepeda. Yang cewek dulu, ladies first. Ayo, kamu jelaskan namanya, asal fakultas, asal daerah kamu. Ayo. Ini aja nih. Perkenalkan, saya Cinta Reksa Amanah. Cinta? Saya cinta. Waduh. Cinta. Saya cinta Bapak. Dari maksud saya nama saya Cinta Bapak. I love you too.
Maaf, ya Allah, maaf ibu yang ada di rumah, tidak bermaksud. Oh enggak, kan cinta tanah, kan cinta itu kan bukan dalam arti biologis kan? Iya, betul. Cinta kan karena mungkin saya baik. Iya. Ulangi, namanya siapa? Saya grogi Bapak, jujur. Kamu bilang dong, saya cinta Bapak. Ya. Ya, perkenalkan saya Cinta Reksa Amanah, saya bisa dipanggil Cinta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tepuk tangan dulu. Di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke. Iya, izin menjelaskan untuk poin pertama itu iman dan keyakinan yang teguh. Menurut saya, iman dan keyakinan yang teguh itu asalnya dari hati, di mana kita percaya kepada alam semesta, kepada sesama, terutama kepada diri sendiri, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu untuk menjadi pendobrak atau pejuang masa depan itu tersendiri. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Cinta. Nanti yang jawab ini tolong dicatat nomor teleponnya, nanti saya kirim sepeda. Tapi sepedanya bukan sepeda beneran, sepeda replika buatan UMKM Indonesia. Nggak apa-apa Pak, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kadonya. Ya. Kado. Kamu makin cinta dong sama aku. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Jangan cemburu ya. Yang pertama adalah iman dan keyakinan yang teguh. Nggak akan ada mungkin satupun orang di dunia ini, sehebat apapun dia, kalau tidak memulai dengan iman dan keyakinan dalam dirinya. Kalian manusia-manusia yang hidup tanpa iman seperti buih di atas lautan yang mengambang dan tak punya pendirian. Iman dan keyakinan yang teguh adalah dasar fondasi pertama bagi syarat menjadi pendobrak masa depan. Kalian saya yakin yang ada di sini semua nggak akan mungkin bisa sampai pada titik ini kalau tidak dibekali ilmu-ilmu keimanan dan ilmu-ilmu keyakinan dari orang tua kalian. Maka dari itu Dek, syarat pertama menjadi pendobrak masa depan adalah iman dan keyakinan yang teguh. Itu harus kalian pegang betul. Setuju atau ora? Setuju atau enggak setuju? Yang di atas setuju? Setuju? Kamu setuju Dek? Apa syarat pertamanya apa Dek? Iman. Ingat ya semuanya ya, yang di sana. Kamu Dek. Syarat pertama untuk menjadi pendobrak masa depan apa Dek? Hah? Iman. Oke, tepuk tangan dulu buat kamu yang sempat bingung. Saya dikasih pointer loh, jadi bisa langsung nunjuk-nunjuk nanti. Nah, tahu Dek apa? Kamu Dek? Kamu Dek? Iya, kamu. Apa? Iman. Bener nggak? Iman dan keyakinan yang teguh. Kamu Dek? Tepuk tangan dulu nih buat dia. Kamu? Apa? Iman dan keyakinan yang teguh. Kok gue nunjuk gini? Dek, kamu yang bertiga lagi jalan. Stop dulu, stop. Kamu boleh bergeser ke sini kalau kamu jawab. Apa yang pertama Dek, syarat menjadi pendobrak masa depan?
Teriak yang kencang. Nggak boleh nyontek ke belakang. Iman. Tepuk tangan dulu. Kalian boleh geser. Dek, saya kuliah di kampus ini, zaman saya kuliah, saya ini manusia yang paling paripurna, Dek. Saya kuliah 7 tahun. Oh iya. Saya kuliah 7 tahun, saya pernah diskorsing 1 tahun, dan saya pernah menjadi orang nomor 1 di kampus Trisakti. Jadi dari yang sejadah sampai haram jadah, dari yang aneh-aneh sampai yang gak aneh-aneh, dari urusan di tempat dunia malam sampai urusan di masjid, insya Allah saya udah hafal kelakuan mahasiswa. Tapi jangan kalian ikuti saya. Insya Allah kalau saya 7 tahun jadi menteri, kalau kalian kuliahnya 4 tahun atau 5 tahun, kalian jadi presiden Republik Indonesia. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang tadi tunjuk tangan mana? Ayo, kamu berdiri. Jelaskan, sini deh. Hah? Nggak dapat. Oh, ayo deh. Kamu kata dari tadi tunjuk tangan nggak dapat kesempatan ya? Masalah orang. Yuk, jelaskan apa itu tadi yang dimaksud ilmu yang memadai. Sebelumnya nggak perkenalan dulu, Pak? Oh iya benar. Jangan lupa jenis kelaminnya. Perkenalkan, nama saya Cinta. Bapak nggak cinta sama saya juga? Aku cinta kamu kok deh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tuku Arga Dianza Silang, biasa dipanggil Arga, dan saya dari... Siapa panggilan kamu? Arga. Oh Arga, saya kirain Aga kayak nama anak saya. Ya. Jangan saya anak Bapak. Oh, iya. Bukan. Mirip Pak. Saya dari Fakultas Teknik. Teknik apa? Teknik mesin. Solidarity forever. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Oh, oke. Yo, jelasin. Oke, baik, tadi poin yang kedua, ilmu memadai. Ya, baik contohnya gitu ya. Nih, kita kasih skenario aja ya. Misalnya kita mau berenang nih. Kita udah bertekad, saya pengen berenang. Tapi kita nggak punya ilmu apa-apa, bisa nggak berenang kira-kira, Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Itu Pak, jadi mungkin saya secara definisi nggak bisa saya jelasin, tapi saya pakai skenario aja Pak. Pakai analogi. Analogi ya betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Arga. Tolong dicatat nomor teleponnya sama jenis kelaminnya, nanti kita kirim sepeda. Makasih banyak Pak, sekali lagi Pak. M Solidarity Forever. M Solidarity Forever tuh Maman Solidarity Forever. Ilmu yang memadai itu adalah bekal dasar kalian untuk mengidentifikasi suatu masalah. Iman dan keyakinan adalah sesuatu yang sifatnya transenden, sesuatu yang sifatnya vertikal. Kalau dalam perspektif orang-orang muslim itu hablum minallah. Ilmu yang memadai adalah sifatnya hablum minannas. Bagaimana kalian mengerti arti sebuah cinta? Sedap. Bagaimana tadi Arga menjelaskan bahwa kalau lu mau berenang, ya lu harus belajar dulu teknik-teknik berenang. Gitu ya? Betul ya, Gak? Artinya apa? Ilmu pada saat kalian ingin menjadi pendobrak masa depan, kalau kalian hanya bermodalkan iman dan keyakinan tanpa ilmu yang memadai atau mencukupi, kalian akan menjadi seperti sapi, banteng, gajah, kura-kura, kucing, anjing yang buta. Kalian seperti orang-orang yang nggak tahu bagaimana caranya. Kalian dari ruangan ini mau pergi ke pasar minggu, kalian membutuhkan kendaraan atau jalan kaki. Tetapi pada saat kalian dihadapkan dengan tantangan bahwa untuk pergi ke pasar minggu, kalian membutuhkan waktu, diberikan waktu oleh rekan kalian 10 menit,
kalau kalian pergi ke pasar minggu naiknya jalan kaki, pakai kaki kalian, ya tentunya gak akan sampai sesuai dengan target. Maka dari itu, kalian kuliah di Universitas Indonesia ini tujuannya adalah salah satunya untuk memberikan bekal ilmu kepada kalian agar kalian nanti ke depan bisa menjadi pendobrak masa depan. Setuju? Ada yang gak setuju? Sekarang setelah kalian tahu iman dan keyakinan kalian yang teguh, perkuat ilmu kalian. Yang ketiga adalah ideologi yang jelas. Ideologi adalah kompas. Ada yang tunjuk tangan? Oh, ayo dek, sini maju. Oh, tepuk tangan dulu nih. Saya waktunya masih aman, Pak? Masih ya? Berapa menit lagi? Masih aman? Oke. Ayo dek. Oh, boleh. Jelaskan dulu nama kamu, dari mana, fakultas apa, dan jenis kelaminnya apa. Oke, Pak, siap. Halo, perkenalkan, nama saya Elisa Evelyn Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fakultas Hukum? Siap, Pak, betul. Jangan hukum saya ya. Oh, tidak, Pak. Ayo, apa itu ideologi yang ideologi yang memadai? Berarti kita harus punya gagasan yang tegas. Maksudnya begini, jadi ketika suatu saat kita punya tujuan, berarti kita harus punya gagasan di kepala kita. Agar apa? Agar sekiranya ketika kita menjalankan suatu proses, itu kita nggak mudah untuk disetir sama orang. Karena kenapa? Karena kita udah punya ideologi. Saya maunya A, B, B. Kayak gitu, Pak. Waduh, tepuk tangan dulu nih buat. Memang mentang-mentang anak fakultas hukum, jawabannya paten. Kamu nanti mintain nomor telepon dia, kita kirim sepeda. Oke, makasih Pak. Buat tepuk tangan dulu. Siapa sorry namanya tadi? Elisa Evelyn Gunawan. Panggilannya? Elisa. Panggilannya Elisa. Tepuk tangan sekali lagi buat Elisa. Ada anak fakultas hukum? Ada anak fakultas hukum? Di mana-mana memang yang namanya fakultas hukum itu pasti selalu perempuan banyaknya. Kalau di kampus saya ada FKG. Oh lagi oke. Ada lagi FKG, fakultas kebanyakan gadis. Fakultas kedokteran gigi. Ada fakultas kedokteran gigi? Beda sesi tadi pagi ya. Oke, makasih Elisa. Pak, makasih juga ya Pak. Jadinya saya bisa jalan sepedaan di UI. Oh iya. Sepedanya mudah-mudahan kamu bisa pakai buat jalan di UI. Makasih ya Elisa ya. Dia tadi Pak, makasih sepedanya nanti supaya bisa saya pakai di UI. Saya doakan semoga kamu bisa pakai sepedanya di UI. Oke, 10 menit lagi ya. Nah, ini salah satu tadi syarat menjadi pendobrak. Kalau kalian nggak punya ilmu, kalian dibatasi oleh waktu 10 menit, berarti mau nggak mau ya kalian harus mencari cara supaya saya bisa menjelaskan 6 ini dalam waktu 10 menit. Oke? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Hai. Nah, yang ketiga apa, Dek? Ideologi yang jelas. Tepuk tangan dulu. Dek, yang ketiga apa, Dek? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ideologi yang jelas. Tepuk tangan walaupun tadi nanya-nanya kiri kanan. Cing. Nih dia. Ya. Yang ketiga apa, Dek? Ideologi yang jelas. Cing. Yang di ujung. Nah ini. Yang ketiga apa, Dek? Apa? Oke. Cing. Kamu nggak boleh kabur. Ya.
Apa deh yang ketiga? Iya. Ini kapal bayar loh. Ya. Yang ketiga adalah ideologi yang jelas. Yang keempat, setelah kamu tadi memahami yang pertama saya jelaskan iman dan keyakinan yang teguh, yang kedua adalah ilmu yang memadai, yang ketiga adalah ideologi yang jelas, yang keempat adalah organisasi yang tertata rapi. Organisasi itu seperti cover baju kalian, organisasi itu seperti kendaraan mobil. Organisasi itu adalah alat dan sarana kalian untuk mencapai tujuan kalian. Hari ini kalian masuk dalam sebuah institusi yang namanya Universitas Indonesia. Institusi Universitas Indonesia ini adalah alat ataupun organisasi ataupun institusi yang akan kalian jadikan sebagai instrumen kalian untuk mencapai tujuan masa depan kalian. Manfaatkan keberadaan kalian di Universitas Indonesia ini sebagai salah satu sarana untuk mendukung, untuk meraih mimpi kalian. Setuju? Nggak akan mungkin kalian imannya hebat, ilmunya sudah cukup, ideologinya sudah mantap, tapi kalau kalian tak punya institusi atau organisasi, kalian butuh kendaraan untuk mencapai tujuan kalian. Setuju? Nah, apa itu? Berdiri kamu. Ayo. Nih sini, yo jelasin, ayo, ya, ayo dek, jelasin apa itu? Nggak hidup? Nggak hidup Pak. Dah? Ya. Kenalan dulu apa enggak? Nggak usah kali ya. Apanya? Kenalan dong. Kan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Aurel dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh. Kamu jelasin yang keempat tadi, organisasi. Iya, jadi kan seperti yang Bapak bilang tadi, kita butuh sebuah kendaraan atau motor untuk mencapai tujuan tertentu. Gugup? Yes. Jadi kalau nggak usah gugup, anggap aja cowok yang pernah ngeselin kamu. Wah, kesel banget saya Pak. Ah ya udah, mainkan. Jadi hilang nggak gugupnya? Masih Pak, dikit. Kamu keselin lagi? Keselin lagi. Oke. Jadi contoh aja deh Pak. Kan kita sekarang ada di Universitas Indonesia. Nah, organisasi yang tepat pastinya ya kan, bisa memadai apa yang kita butuhkan gitu loh Pak. Oke. Gitu aja sih. Namanya tadi siapa dek? Aurel. Aurel. Panggil aja Uyel guys. Uyel. Aurel yang istrinya Atta Halilintar itu. Aduh bukan itu Pak. Mohon maaf. Tapi mirip-mirip deh kayaknya. Makasih loh Pak. Oke, makasih Aurel. Nomor teleponnya dicatat ya, nanti kasih hadiah sepeda. Oke, yang keempat tadi organisasi yang rapi. Yang kelima, strategi dan taktik yang tepat. Stratak. Ada yang pernah membaca buku Art of War Sun Tzu? Punya tapi belum. Ada yang sudah pernah baca buku Sun Tzu? Ada? Pernah? Diri. Mainkan. Namanya? Nama saya Pangeran Alprin Syah Pernong. Oh, kamu anaknya Pak Pernong? Iya betul Pak. Anaknya Pak Pernong.
Oke, nanti salamin sama bapakmu ya. Siapa? Bilang dapat salam dari Bang Maman dulu waktu zaman Pak Pernong jadi Kapolres pernah dikasih duit. Oh, buset. Ya, kamu jelasin itu stratak. Oh ya. Nggak ada banyak energi dari kalian sih. Ya. Oke. Jadi daripada itu, aku kasih aja quote langsung dari bukunya. Dikatakan dari Sun Tzu, The Art of War. Wus. To know your enemy, you must know in every single detail, from start to bottom. If your enemy is far, you must come close. Jika musuhmu dekat, kamu menjauh. Jadi kayak gini, kamu nggak bisa aja pakai taktik-taktik dobrak, tendang, pukul, atau misalnya mau tembakin cewek kan, harus ada riset, harus ada waktu, harus ada mutual respect, communication. Kalau nggak ada itu, ya nanti jadi kayak dia. Siapa tuh yang itu? Bagi teknis. Jelas ya, betul. Jadi intinya, semua hal ada tahap dan semua hal ada rencana. Jika tidak ada rencana, kita semua akan gagal. Jika kita ingin meraih ke atas, kita harus mulai dari the bottom. Dan dari bottom itu dengan berpikir. Tepuk tangan dulu. Wah, ini paten kali nih. Kamu tinggal di mana, Dek? Pondok Labu. Pondok Labu ya, oke. Duduk. Nanti dapat nomor teleponnya dicatat ya. Tos dulu. Tepuk tangan dulu. Sedap. Sun Tzu pernah mengatakan begini, kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medanmu, maka 1000 pertempuran akan kau menangkan. Kalau kamu lagi naksir cewek, kamu deh, namanya siapa deh? Gak usah berdiri gak apa-apa. Hayu. Kamu lagi naksir Hayu, bagaimana caranya kamu mau deketin Ayu? Berarti yang pertama harus kamu lakukan adalah kenali lawanmu. Siapa lawannya? Ya kompetitor-kompetitor kamu. Misalnya tadi si A naksir Hayu, kamu pelajari itu lawan-lawanmu. Kenali dirimu, kamu harus tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Terus kenali medanmu, kenali Hayu itu siapa nama mertuanya, apa latar belakangnya. Itulah syarat dasar kenapa poin kelima itu diajarkan ilmu tentang stratak. Kalian gak akan mungkin bisa bertarung. Ada yang mengatakan begini, kebatilan yang terencana itu akan mengalahkan kebaikan yang tak terencana. Betul nggak? Setuju nggak? Jadi kamu jangan pernah menjadi para kaum fasik yang hanya sekedar mengandalkan doktrin kebaikan. Insya Allah kamu akan memenangkan. Nggak akan mungkin deh. 1000 juta kebaikan yang kamu miliki, tapi kalau kamu tidak punya strategi dan taktik yang kuat, kalian akan dikalahkan oleh satu kebatilan yang sangat terencana. Maka dari itu, untuk menjadi pendobrak masa depan, kalian harus belajar tentang ilmu strategi dan taktik dalam bertempur. Setuju? Setuju? Ulangi, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang terakhir, sehebat-hebat apapun yang kalian miliki, ilmu apapun yang kalian ambil dari Universitas Indonesia, tapi kalau kalian tidak punya keberanian yang hebat, keberanian yang kuat untuk mengeksekusi apa yang sudah kalian yakini, kalian gak akan pernah jadi pemenang. Masa depan hanya akan pernah ramah dan mau berkompromi bagi mereka-mereka yang punya tekad yang kuat untuk mengeksekusi apapun yang menjadi mimpi dan cita-cita kalian. Apa dek? Lagumu? Ragumu rugimu. Oh, keren kali. Tepuk tangan dulu buat dia nih. Poin nomor 1 kalian sudah punya, poin nomor 2 kalian sudah punya, sampai poin kelima
Tapi pada saat kalian poin ke-6 kalian nggak mampu, ataupun yang dibilang tadi ragumu adalah rugimu, maka kalian nggak akan pernah bisa sukses. Ini aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang paling istimewa ini buat kalian adik-adikku, anak-anak Universitas Indonesia. Dan mari kita sekarang buat komitmen 15 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan, saya nggak tahu saya masih hidup ataupun apa. Tapi yuk kita sama-sama bikin perjanjian. Saya minta yang ada di kalian di dalam ruangan ini 20 tahun ke depan, bagi kalian yang sudah melantai dan diberikan amanah untuk memimpin Republik Indonesia ini, datangi saya yang mungkin saya sudah ada dun jauh di kampung sana. Setuju? Siap? Adik-adikku? Siap? Tadi! Terima kasih. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan dalam sebuah bukunya berjudul Aku, sesungguhnya gampang dan susah itu nggak ada. Kalau kalian semua yang ada di dalam ruangan ini hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua nggak akan pernah bisa maju. Saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya gampang dan susah itu nggak ada, Dek. Kalau kalian hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua nggak akan pernah bisa maju. Namun sesungguhnya dalam bukunya berjudul Aku, Ki Hajar Dewantara mengatakan, namun bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, gampang dan susah itu nggak ada. Yang ada hanya satu, keyakinan. Yakinlah dengan tekad yang kuat, berangkat dari niat baik untuk membahagiakan orang-orang tua kamu di rumah, kalian akan taklukkan masa depan yang misterius itu. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua adik-adikku, anak-anak Universitas Indonesia, calon-calon penerus bangsa masa depan, calon-calon pemimpin di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Menteri UMKM kita Pak Maman Abdurrahman. Pak Maman mohon untuk tetap berada di tempat. Izin kami mengundang Rektor Universitas Indonesia dan seluruh pimpinan yang hadir pada hari ini di Balairung Universitas Indonesia untuk dapat berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu. Baik, kami persilakan semuanya untuk dapat bergabung. Kita akan melakukan sesi foto bersama dan seluruh mahasiswa baru kami mohon kesediaannya untuk kembali berdiri. Iya, baik yang di bawah maupun yang di tribun, silakan untuk berdiri, kita foto bersama dengan Bapak Menteri UMKM dan juga seluruh pimpinan tinggi yang ada di Universitas Indonesia yang hadir pada hari ini. Baik, untuk tim dokumentasi kita akan bersiap untuk melakukan sesi foto bersama gaya formal dulu ya. Baik, kita mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, langsung kita dengan gaya UI. Tangan kanan menunjukkan 2 dan tangan kiri 1. Buat mahasiswa semuanya diangkat tangannya. Ya, siap. Kita akan berfoto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik, dan dengan demikian berakhirlah pemaparan dan sesi kuliah umum dari Menteri UMKM Republik Indonesia Bapak Maman Abdurrahman. Terima kasih Pak Menteri atas kesediaannya untuk hadir ke Universitas Indonesia dan memberikan inspirasi ya Kak Ferani ya untuk semua rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Indonesia. Semoga apa yang telah dipaparkan untuk kita semua tentunya menjadi sesuatu yang menjadi bekal ya untuk kita melangkah ke depannya sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Yang unggul dan yang pasti impactful. Betul sekali.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bapak Maman Abdurrahman beserta pejabat tinggi di lingkungan Kementerian UMKM atas kehadirannya di Balairung Universitas Indonesia. Enggak, tapi gue udah minta tolong Bima buat make sure boleh nggak Pak, gue masuk sama anak-anak mabel dan mungkin kita bubarin. Keluarin aja nggak apa-apa gitu. Buat rekan-rekan mahasiswa, mohon diperhatikan barang bawaan pribadinya agar tidak tertinggal di dalam ruangan. Dan bagi rekan-rekan yang akan melewati tangga, kaget ya, melewati tangga mohon berhati-hati. Dan sekali lagi saya mohon rekan-rekan mahasiswa untuk memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Dan untuk teman-teman yang tadi dibutuhkan datanya, kami persilakan menuju meja panitia yang berada di sisi kiri panggung Balairung Universitas Indonesia. Iya, sekali lagi untuk teman-teman yang tadi sudah berpartisipasi dalam sesi interaktif dengan Bapak Menteri, mohon untuk nanti jangan lupa menghubungi panitia yang berada di meja di dekat panggung sebelah kiri saya atau sebelah kanan Anda. Baik, untuk maba Anda sudah bisa bubar. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ingatkan jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya di dalam area Balairung Universitas Indonesia. Juga mohon untuk sampah makanan, sampah minuman dan lain-lainnya mohon untuk dibawa serta keluar dari area Balairung UI dan